Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bersama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah, oh, sebab Engkau kebenaran. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Amin. Oh, takkan tinggikan bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggi
segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan, tinggikan di Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, sebab kasih-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah putus dalam hidup kami. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Mari yang mau bersama-sama katakan, ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Kami berikan seluruh hidup kami hanya bagimu, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu dalam hidup kami, Tuhan. Bersama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, Tuhan. Semuanya hanya bagimu, Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur
di ujung minggu memasuki weekend, kita kembali disatukan dalam persekutuan yang dari Part Every Morning. Pagi hari ini Bapak Ibu ada bersama dengan kita, Ibu Putri yang akan memberikan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Suara Ibu Putri masih di mute. Terima kasih Pak Winter. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, bahwa kembali lagi Tuhan mempersatukan kami, memasuki waktu yang terindah, waktu yang sangat berharga, yaitu waktu bersama-sama dengan Tuhan, untuk mendengar renungan, untuk mendengar bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menuntun, Engkau membimbing, dan Engkau memimpin seluruh renungan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari yang kita saksikan atau bahkan kita alami sendiri, seringkali kita menemukan banyak sekali ketidakadilan di mana-mana. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sedemikian, menyesakkan hidup kita. Kita merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Ada satu peristiwa, ini ada suatu contoh, satu peristiwa yang sempat menghebohkan dunia hukum atau peradilan, yaitu satu peristiwa kasus yang terjadi kira-kira tahun 1974. Waktu itu ada 2 orang petani yang bernama Sengkon dan Karta. Mereka berdua dengan susah payah menghidupi keluarganya dengan bertani. Tiap hari di terik matahari, mereka berdua bergelut dengan tanah dan lumpur untuk sekedar bisa hidup, bisa menghidupi keluarga mereka. Nah, naasnya mereka berdua ini kemudian dituduh merampok dan membunuh orang. Sekalipun mereka dipaksa dengan aniaya maupun dengan siksaan, mereka tidak mengakui semua tuduhan itu. Namun mereka tidak berdaya. Pengadilan memutuskan Sengkon dihukum 12 tahun dan Karta 7 tahun penjara. Tubuh kurus mereka sampai tinggal tulang yang dibalut dengan kulit di penjara tersebut. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun, kira-kira tahun 1980, akhirnya ada orang yang mengaku bahwa dia adalah perampok dan pembunuh yang sesungguhnya. Nah, ini yang jadi masalah, jadi ribut luar biasa. Sengkon dan Karta akhirnya memang dibebaskan. Tetapi mereka sudah menjadi korban suatu ketidakadilan. Bagaimana membalas, bagaimana mengembalikan nama baik mereka. Bagaimana nilai apa yang bisa dibandingkan dengan kesalahan
peradilan atau negara pada waktu itu. Tentu banyak lagi hal-hal semacam ini, hal-hal yang serupa yang ada di sekitar kita dengan berbagai-bagai cara. Kita baca kita baca firman Tuhan, Habakuk 1, ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Habakuk 1, ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Peristiwa demi peristiwa, baik zaman dulu hingga saat ini, terus berjalan, terus bergulir, dan ya semacam itu sama saja. Di mana-mana ada orang fasik, di mana-mana ada orang yang jahat, dan di mana-mana orang baik seolah-olah dikepung oleh orang-orang jahat. Keadilan, ketidakadilan maksud saya, itu bukan hanya terjadi pada zaman ini saja. Zaman dulu pun sudah ada ketidakadilan terjadi. Bahkan Raja Daud pun pernah mengeluh. Di dalam Mazmur yang ke-73, Mazmur 73, antara lain demikian. Mengapa Tuhan orang-orang sombong yang menghina Tuhan malah hidup nyaman? Materi mereka berlimpah-limpah. Dikelilingi keluarga yang bahagia sepertinya, mereka gemuk, sehat, dan memiliki banyak teman. Seperti mereka itu diberkati luar biasa. Tetapi aku, kata Daud, yang berusaha keras untuk hidup benar di hadapan Tuhan, malah dikatakan seperti kena pukulan setiap hari. Sampai begitu putus asanya Raja Daud, dia merasa seperti sia-sia hidupnya mempertahankan hidup yang benar, hidup yang lurus, hidup yang bersih. Tetapi kemurahan Tuhan selalu tercurah kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang jalannya lurus. Dikatakan, sampai aku masuk ke tempat kudusnya, barulah mataku terbuka. Mazmur 73 ayat yang ke-17. Sebelumnya, Raja Daud ini ingin tahu kenapa dia mengalami hal yang sedemikian hebat. Dia ingin tahu kenapa Tuhan, kenapa. Tetapi dia tidak pernah bisa memahaminya. Bapak Ibu sekalian, seorang yang hatinya dipenuhi dengan gemuruh masalah serta pergumulan hidup tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan tadi, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Masuklah, dikatakan. Masuklah ke tempat kudus Allah dan diam di kaki Tuhan. Diam, biarkan Tuhan berbicara. Selama hati kita, pikiran kita gemuruh, suara Tuhan tidak bisa kita dengarkan. Yang bisa kita dengarkan adalah suara diri sendiri, persoalan sendiri, masalah sendiri. Itulah yang bisa kita dengarkan. Apabila kita tidak berlindung kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, maka dunia akan menelan orang yang sedemikian. Suatu hari, seorang wanita bertanya kepada saya, Bu Putri, sampai kapan saya harus mengalami kesulitan saya? Bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Padahal selama itu saya rajin ke gereja dan berdoa minta supaya Tuhan menolong dan melepaskan saya dari masalah saya. Bu Putri kan tahu masalah saya. Saya tidak melakukan yang jahat kepada orang. Saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa saya begini? Nah, saya katakan, di sini justru persoalannya. Saya ceritakan kepada ibu tersebut tentang Mazmur 73 dan secara khusus ayat 17 agar masuk ke tempat kudus Allah. Barulah kita akan bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan. Barulah kita bisa memahami bagaimana hati Tuhan. Barulah kita bisa memahami dalamnya kemurahan Tuhan, luasnya hati Tuhan. Baru kita akan bisa memahaminya. Bukan karena lamanya suatu penderitaan diizinkan Tuhan terjadi. Tapi kalau kita mengalami sesuatu yang berlarut-larut, tentu Tuhan sedang mempersiapkan kita, sedang ingin berbicara kepada kita. Sebab kalau Tuhan menghendaki sesuatu, dalam sekejap mata pun pertolongan itu bisa terjadi. Pasti bisa. Tapi Tuhan sedang mengajar untuk introspeksi diri sendiri. Diam dan lihatlah keberadaanmu di hadapan Tuhan. Betul, selama ini seperti dikatakan oleh ibu tadi, saya sering ke gereja, saya selalu ke gereja, dan saya terus-menerus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, benar, kita berdoa, banyak berdoa, tetapi justru jarang mengintrospeksi diri sendiri. Sebab seringkali Tuhan melalui semuanya ini, Dia sedang membentuk kita dan mengajar kita. Yang namanya dosa bukan hanya membunuh, mencuri, berzinah, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi bahwa merasa diri sendiri selalu benar dan melihat kesalahan orang lain terus-menerus, itu pun dosa. Itu suatu kesombongan namanya. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi, di dalam kemurahannya, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan,
Sesungguhnya masalah atau pencobaan itu sedang melindungi kita dari suatu kejatuhan yang parah. Puji Tuhan, Ibu tadi dengan berurai air mata, namun dia menurut dan sungguh mau belajar firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Habakuk 2 ayatnya yang ketiga dan keempat berkata demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Inilah firman Tuhan. Harapan kita yang baik, kerinduan kita akan pertolongan Tuhan. Jangan khawatir, sebab di sini dikatakan, ia bersegera menuju kepadamu. Kebenaran itu tidak akan menipu. Sebab apabila dia datangnya berlambat-lambat, nantikanlah itu dengan sabar. Sebab dia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pertolongan Tuhan pasti selalu datang tepat pada waktunya. Sebab dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, di mana Tuhan memandang bahwa setiap orang yang dicobai tersebut mampu mengatasinya dan mampu hidup di dalamnya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada, Habakuk 2 ayat 4, orang yang membusungkan dadanya tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Memang sih, kita tidak akan tahu, tidak akan pernah tahu dan memahami Tuhan dengan benar. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan persoalan bukan dari lamanya berdoa, tapi bagaimana seseorang menyambut Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara di dalam hidupnya, berbicara dalam hatinya, dan membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Sebab hal sedemikian, pembentukan itu pun sedang membentuk dia untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Dan percaya sedemikian, percaya yang dialami oleh seseorang setelah menghadapi masalah-masalah yang panjang begitu, masalah-masalah yang hebat, maka percayanya itu akan kokoh, teguh, tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun juga. Yang dikehendaki oleh Tuhan melalui segala persoalan adalah karena Tuhan menghendaki kita supaya kita sungguh-sungguh masuk ke dalam tempat kudusnya. Bukan tempat kudus tertentu, melainkan tempat kudus adalah hidup kita. Hidup kita adalah tempat kudus Allah. Tuhan menghendaki hidup kita, hati kita sungguh kudus, bebas dari musuh-musuh Allah, bebas dari segala kemarahan, kebencian, menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan dendam, dan menggantikannya dengan rasa sabar, serta segala sesuatu dalam damai. Itulah yang sedang dibentuk oleh Tuhan, dan semuanya itu membutuhkan waktu. Semuanya itu membutuhkan waktu.
membuat seseorang mempercayai Tuhan pun itu membutuhkan waktu dan latihan. Pertolongan Tuhan, seperti tadi dikatakan, pasti datang tanpa berlambat-lambat. Ujian Tuhan membuat seseorang tidak membusungkan dada, tidak menjadi sombong, merasa selalu benar, tapi justru membuat seseorang lurus hati dan tetap teguh di dalam mempercayai Tuhan Yesus. Kiranya kita semua teguh dan tetap mempercayai Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, tidak menjadi halangan, tidak menjadi hambatan, tidak menjadi penghadang hati kita untuk tunduk dan percaya kepada Tuhan. Dan kesempatan-kesempatan tiap-tiap hari seperti saat ini adalah wadah latihan di mana Tuhan menggembleng kita, Tuhan membentuk kita, membentuk percaya kita, dan membentuk cinta kita, kasih kita secara tulus kepada Tuhan, membuat hati kita lurus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Putri yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dengan kita semua Bapak Ibu Saudara, baik kami ingin menyapa Bapak Ibu bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Mika, Pak Siswo, Jayadi, Yahya, Pak Edi, Pak Sulaiman, Pak Mona, Pak Edi Raya, lainnya lagi insyaallah Tuhan Facebook secara live setelahnya bagi santai dan keluarga Pastor Christopher Santo lalu Sami ini Pastor Bill Ani ya ada Pak Irawan juga keluarga Benny di sini adalah orang-orang yang dikasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada firman
sudah bentuk kami sesuai kemudian terima kasih mereka senantiasa memberikan kepada kita keluarga pekerja pelayanan melalui seluruh kehidupan nama itu yang baru yang luar biasa kita dengan semua ini menjalani hari ini bersama dari alat kami takut dan memperhatikan sebab kami melangkah bersama Allah Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang dihargai kami sampai apapun yang jadi bila profesi pekerjaan kami sama dengan Tuhan Yesus kami cakap biar amal itu semua berserta dia satu hati berdoa saudara keluarga jemaat dan yang sakit saat amal kami aja menunjukkan dalam semua rasa sakit yang digantikan dengan tubuh yang sehat tubuh ini kami kembali memuliakan dan berbentuk itu supaya persoalan masalah hidup Tuhan yang memberikan kekuatan hikmat semangat pada kami dan Roh Kudus membimbing kami menolong kami berikan kami hikmat kekuatan hibur kami setiap waktu percaya dan juga mendengar dan sedoa indah terlebih dari itu semua Allah Roh Kudus dan anugerah pimpinanmu semakin bertakut dan mendengar situasi sesama hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus sebelum kami berpisah seperti yang lain berkat turun Bapak Ibu Saudara belajarnya menyinari dengan kasih tangannya yang kuat menuntun menyertai kepada manusia sehingga apapun yang dikerjakan berhasil dan untuk nama Yesus Tuhan. Kasih Tuhan anak Bapa yang dikasih dari Kristus yang dia terimalah berkat suka damai sejahtera bersama semakin pimpin dengan kudus sampai terus datang ke dalam menjemput percaya hidupmu semakin serupa seperti Kristus tanggung jawab hidup kehidupan yang baru. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diberkati siap jadi berkat bersama. Terima kasih Ibu Putri, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Halo. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Putri. Putri, selamat pagi semuanya. Semuanya. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas Bu. Hei. Kecil ini siapa lagi namanya? Pak Yahya, Hei. Aleno, Ramona, Pagi Pak Jayadi. Lagi Pak Yaya. Bunda. Makasih Bun renungannya. Oke, terima kasih Bunda firmannya. Terima kasih Makasih semua, makasih Pak Sulaiman. Pak Dan Sulaiman. berkati. Ibu Ramona, selamat pagi. Marcelin mana ya Marcelin ya? Nggak masuk kayaknya. Masih bobo. Masih bobo. Siska pagi. Tahun. Eda. Ya, makasih Eda, luar biasa firman-Nya. Bu Nur. Rizka. Selamat beraktivitas semua, pamit ya. Makasih, selamat aktivitas juga Bun. Dan berkati, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri ya. Itu Oh, firmannya. itu ada tuh Marcelin tuh.